Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Bab 6339. Itu salahmu sendiri. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Begitu Zhao Changjin selesai berbicara, tekanan dilepaskan meliputi seluruh alun-alun. Namun, tekanan itu tampaknya tidak ada di depan Chu Feng. Chu Feng telah memamerkan senjata ajaibnya, pedang tsunami. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah mereka bagaikan seekor naga yang muncul dari laut, sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Chu Feng melakukan gerakan ini. Semua jenius dari klan abadi Zhao ketakutan. Dibandingkan dengan saat Chu Feng mengerahkan teknik formasi, Chu Feng saat ini bahkan lebih mengerikan. Semuanya, mundur! Zhao Changjin berteriak dengan marah dan datang di depan anggota klan Zhao. Pada saat yang sama, tombak dewa di tangannya sudah memancarkan cahaya keemasan. Dia mengayunkan tombaknya ke depan, cahaya keemasan pun tercurah keluar, mula-mula jatuh ke tanah, kemudian bangkit dari tanah, berubah menjadi tembok setinggi langit, menghalangi dia dan Chu Feng. Alam kekosongan dewa yang perkasa. Chu Feng berteriak pelan, dan kekosongan pun terkoyak. Tekanan turun dari langit, dan tembok tinggi kekuatan kultivasi yang menembus langit dan bumi dihantam dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Chu Feng memegang pedang tsunami di tangannya dan menebasnya secara langsung. Gelombang besar bilah pedang meluncur lurus ke arah tembok kekuatan yang tinggi. Bum bum bum. Ketika keduanya bersentuhan, bagian dalam dan luar kotak bergetar hebat, dan riak-riak gelombang serta kekuatan melonjak bersama-sama. Tembok kekuatan tinggi itulah yang dihancurkan oleh serangan Chu Feng. Melihat ini, Zhao Changjin berlari menuju Chu Feng dengan tombak di tangan dan menikam leher Chu Feng. Namun Chu Feng menghindar dengan cepat, tidak berhenti, malah membunuh para jenius dari keluarga Zhao yang berada di belakang Zhao Changjin. Zhao Changjin ingin mengejar, tetapi menemukan bahwa kecepatannya tidak secepat Chu Feng. Apakah itu seni bela diri? Mata Zhao Changjin membelalak. Secara logika, Chu Feng tidak akan bisa menghindarinya semudah itu. Itu adalah seni bela diri yang dipertunjukkan Chu Feng yang menekan kekuatan tempurnya. Jubah bulu abadi adalah senjata terkuatnya. Bahkan dengan berkah jubah bulu kekuatan abadi, dia masih belum sebanding dengan Chu Feng. Zhao Changjin sudah tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan para jenius keluarga Zhao jatuh di depannya satu demi satu. Dalam sekejap mata, hampir semua orang jenius di keluarga Zhao jatuh ke tanah. Dia satu-satunya yang masih berdiri. Sudah kubilang, kau tak bisa menghentikanku. Chu Feng akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Changjin, matanya penuh penghinaan. Zhao Changjin menggertakkan giginya, matanya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tindakan Chu Feng adalah untuk mempermalukannya di depan umum? Sialan! Zhao Changjin meraung bagaikan binatang buas. Api emas yang lebih ganas pun bangkit dari tubuhnya dan dia bertekad untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Namun tidak ada rasa takut di mata Chu Feng. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengalahkan Zhao Changjin. Tepat ketika Chu Feng hendak menggunakan kekuatannya untuk mengakhiri pertempuran ini, Zhao Changjin terjatuh ke tanah dengan suara keras. Pada saat yang sama, aura emas di sekelilingnya menghilang, kekuatan garis keturunannya mulai menurun, dan kultivasinya kembali ke tingkat normal. Meskipun begitu, dia masih menatap Chu Feng dengan mata terbuka lebar dan galak. Tetapi kenyataannya dia sudah pingsan. Darah terus mengucur dari mulut dan hidungnya, dan nafasnya cepat sekali berkurang. Semua orang tahu bahwa meskipun jubah bulu abadi memberinya kekuatan besar, namun harganya pasti mahal. Zhao Changjin telah mencapai batasnya. Tetapi kemudian, semua kekuatan di sekitar Chu Feng menghilang, dan dia kembali ke kondisi lemahnya. Pada saat itu, dia tidak dapat berdiri lagi dan hanya bisa menyaksikan tubuhnya jatuh ke tanah. Namun, tepat sebelum Chu Feng jatuh, 4 orang muncul di sekelilingnya dan mendukungnya. Selain Xiao Yuer, Xianhai Xiaoyu dan Qin Xuan, ada juga Wang Qiang. Pada saat yang sama, orang tua dan kakek Xiao Yuer juga muncul di belakang mereka. Saat berikutnya, sorak-sorai terdengar di dalam dan luar alun-alun. Nama Chu Feng bergema di seluruh dunia. Para kultivator bela diri masa kini
baik dari generasi muda maupun generasi tua, baik yang sebelumnya pernah memfitnah Chu Feng atau tidak, semuanya bersorak untuk Chu Feng saat ini. Bersemangat, gembira, dan terlahir kembali. Mereka sudah tahu aturan yang ditetapkan ulang oleh Chu Feng dan ketua klan abadi Zhao. Selama Chu Feng mengalahkan satu orang, Chu Feng dapat menyelamatkan satu orang. Dan Chu Feng mengalahkan semua jenius dari klan abadi Zhao. Mereka semua telah diselamatkan. Tetapi ketika semua orang sangat bersemangat dan meneriakkan nama Chu Feng, seakan-akan mereka memanggil seorang pahlawan dengan penuh semangat dan cinta. Chu Feng, yang sedang didukung, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kultivator bela diri masa kini. Dia bertanya dengan nada bertanya, apa yang membuat orang-orang ini begitu senang? Kenapa mereka masih begitu senang? Itu hanya karena Chu Feng menyelamatkan mereka. Jadi mereka senang, kata Wang Qiang. Menyelamatkan mereka? Kapan aku mengatakan itu? Kata Chu Feng. Ah! Ketika Chu Feng mengatakan ini, semua orang tercengang. Zhao Daobin bahkan bertanya, Tuan Muda Chu Feng, apakah Anda tidak akan membawa orang-orang itu pergi? Kecuali beberapa orang di sekitarku, tidak ada seorang pun di sini yang memenuhi syarat untuk membiarkanku membawanya pergi, kata Chu Feng. Begitu dia mengatakan hal ini, semua kultivator bela diri masa kini tersambar petir. Kegembiraan dan kegembiraan sebelumnya lenyap dalam sekejap, tergantikan oleh kepanikan luar biasa. Tuan Muda Chu Feng, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak berani mengatakan itu sebelumnya, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak cukup mampu, jadi kami hanya bisa menaruh harapan kami pada Anda, Tuan Muda Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, Anda dapat membunuh kami atau mencincang kami sesuka Anda, tetapi tolong bawa kami pergi, tolong. Para kultivator bela diri yang sebelumnya memfitnah dan mempermalukan Chu Feng mulai membela diri, dan banyak dari mereka bahkan menangis, mengakui kesalahan mereka dengan sikap yang sangat tulus. Kamu tidak cukup mampu, itu bukan urusanku, urusanmu. Kamu tidak cukup mampu. Pergilah ke neraka saja, sialan. Wang Qiang mengutuk. Benar sekali, Tuan Muda Chu Feng, Anda tidak berkewajiban menyelamatkan kami. Mengapa kami mengandalkan Tuan Muda Chu Feng? Tanpa Tuan Muda Chu Feng, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menantangnya. Tuan Muda Chu Feng jelas ingin menyelamatkan kita. Tapi kamu memfitnah Tuan Muda Chu Feng dengan cara seperti itu, dan mengabaikan kebaikan Tuan Muda Chu Feng. Kamu tidak layak diselamatkan oleh Tuan Muda Chu Feng. Pada saat ini, banyak kultivator bela diri yang angkat bicara. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memfitnah Chu Feng dari awal sampai akhir. Jika mereka tidak memenuhi syarat, maka Anda memenuhi syarat? Chu Feng bertanya dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Tuan Muda Chu Feng, kami tidak pernah memfitnah Anda sebelumnya. Kami sangat mengagumi Anda dan tidak pernah berharap Anda akan menyelamatkan kami. Tetapi ketika kami mendengar bahwa Anda telah membayar harga untuk memperjuangkan kesempatan ini bagi kami benar-benar tersentuh. Tuan Muda Chu Feng, tolong bawa kami pergi. Kami tidak ingin mati di tangan ras kuno. Bahkan jika kami harus bekerja seperti budak untuk Anda, kami bersedia melakukannya. Orang-orang itu menatap Chu Feng dengan kasihan. Kau tentu tidak memfitnahku sebelumnya, tapi kau juga tidak mengatakan sepatah kata pun untukku. Kau tidak berutang apapun padaku, Chu Feng, dan aku, Chu Feng, juga tidak berutang apapun padamu. Hari ini, saya mengalahkan klan abadi Zhao karena saya juga seorang kultivator bela diri masa kini. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya, apakah kalian ingin pergi? Gantilah dengan kemampuanmu sendiri. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia menatap Xiao Yuer. Yuer, ayo kita pergi. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Feng dan kelompoknya menghilang dari alun-alun. Klan abadi Zhao tidak menghentikan mereka. Hanya para kultivator bela diri masa kini yang tersisa, tampak pucat pasi. Saat berikutnya, seseorang ingin terbang ke udara dan pergi bersama Chu Feng dan yang lainnya. Bum bum bum. Namun begitu dia berdiri, dia berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang, bahkan tanpa sempat berteriak. Zhao Daobin tidak mengatakan apa-apa,
Tetapi tatapan matanya yang dingin membuat semua orang sadar. Jika kau berani melarikan diri lagi, kematian adalah satu-satunya hasilnya. Akan tetapi, melihat ekspresi para kultivator bela diri masa kini yang nampaknya menyedihkan, hanya sedikit orang yang hadir merasa simpati. Semua orang tahu bahwa mereka mendatangkan hal ini pada diri mereka sendiri, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikut dunia novel.